kolekta. Tidak mengedarkan kolekta, namun bagi Bapak Ibu Saudara yang kekasih ingin menabur dalam pekerjaan Tuhan, memberikan persembahan, mengembalikan persepuluhan, memberikan lewat kotak persembahan yang sudah tersedia di lantai 1. Kita masuki pada pujian firman Tuhan. Kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau Allah yang setia menepati janji-Mu Tuhan. Janji-Mu tidak pernah terlambat dalam kehidupan kami Tuhan Yesus, dan janji-Mu adalah ya dan amin Tuhan. Ketika kami mau berserah kepadamu ya Bapa, maka Engkau turun tangan akan menolong kami. Jangan pernah meragukan kasih Tuhan. Sepanjang Kau setia kepada Dia, maka Dia juga tetap setia akan menolong kita. Haleluya. Jangan pernah khawatir, setiap kebutuhan kita pasti Dia cukupkan. Pertanyaan kita, apakah kita mau berserah kepada Dia? Kalau nyawanya sekalipun Dia berikan untuk kita, apalagi hanya masalah kebutuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari kita angkat pujian kepada Tuhan. Perhatikanlah bunga baru di ladang, Tuhan hiasi tanpa
di dalam Tuhan. Haleluya. Sikira laba ya se. Ira laba ya sikira laba shanda. Kami perlu lawatanmu Tuhan. Kami perlu jamahanmu ya Bapa. Haleluya. Betapa kami bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Sebab kami tidak salah alamat datang kepadamu Yesusku. Allah yang kami sembah adalah Allah yang hidup, Allah yang mendengarkan setiap doa kami. Mengalir kekuatan-Mu saat ini Tuhan, mengalir kesembuhan. Haleluya. Apapun yang kami alami saat ini Tuhan Yesus, mungkin kami tidak tahu, tetapi Engkau Allah yang Maha Tahu Tuhan Yesus. Burung-burung di udara pun tidak menuai Engkau pelihara, tidak menabur, tetapi Engkau pelihara Tuhan Yesus. Apalagi kami umat kesayangan-Mu Bapa, kami percaya Tuhan Yesus tak akan pernah Engkau tinggalkan kami. Engkau selalu berjalan di depan kami. Biarkan Engkau menjadi nakoda dalam hidup kami Bapa. Sikira labaya syakara masyanda. Mari renungkan kebaikan Tuhan. Hitung satu persatu berkat yang sudah kita terima. Sikira labaya syanda. Jangan renungkan masalah kita, tapi ingat kebaikan Tuhan. Sikira labaya sikira labasanda. Kalau ada sesuatu kepahitan, mari singkirkan. Sikira labasanda, karena itu menghalangi doa kita. Sikira labaya sikira labasanda. Luar biasa Engkau Roh Kudus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan sesakan saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berhati. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Sekali lagi katakan, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, Saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. saat bersyukur Tuhan berkati, saat bersyukur Tuhan berkati. Beri tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur sebab Engkau baik buat setiap kami Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus di Hari Raya Imlek pada hari ini Bapa, yang tepat jatuh di hari Minggu 22 Januari ini Bapa. Kami bersyukur Tuhan Yesus bahwa Engkau bukan hanya hadir Tuhan Yesus di hari ini, tapi Engkau juga yang hadir di hari esok kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Dan pada minggu pagi ini kami kembali lagi ingin lebih mengenal Tuhan Yesus, belajar lebih lagi tentang Tuhan Yesus. Kami buka hati dan pikiran kami untuk firman-Mu Bapa. Kau yang mengurapi hamba, Kau yang sudah menyiapkan pewahyuan yang baru buat anak-anak-Mu Bapa.
Kami percaya firman-Mu di Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sehingga jika ada di antara kami yang sakit Tuhan, bahkan yang menonton video ulang Tuhan Yesus khotbah ini, Engkau yang menyembuhkan sakit penyakit umat-Mu Bapa lewat kuasa firman-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kita yang siap dengar firman Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk saudara. Shalom. Ya, Kyonghi buat saudara yang merayakan Imlek. Haleluya. Nah, pada minggu pagi ini di hari raya Imlek ini saya ingin share tentang satu topik ini, yaitu mengenal pencipta bulan dan matahari. Nah, kenapa saya sampaikan mengenal pencipta bulan dan matahari, Bapak Ibu sekalian? Karena hari raya Imlek itu selalu didasarkan dengan yang namanya pergantian bulan, saudara. Makanya dikatakan sebagai lunar year, ya, lunar year, ya, jadi tahun bulan. Tetapi saudara dan saya kebanyakan, kita bahkan masyarakat dunia pada umumnya, kita itu berdasarkan kalender matahari, ya, atau dibilangnya Gregorian year, ya, kalender Gregorian Masehi, ya, itu berdasarkan pergantian atau yang siklusnya matahari. Tetapi bangsa Tiongkok saat itu saudara, ya, itu berdasarkan bulan. Nah, mau dia pakai bulan, mau dia pakai matahari, memang Alkitab katakan bahwa bintang-bintang, benda-benda penerang, termasuk bintang, termasuk bulan, termasuk matahari, itu menandakan zaman-zaman. Alkitab katakan, ya, di Kejadian pasal yang pertama. Dan seringkali kita melihat saudara, apa yang terjadi terhadap pergantian bulan, apa yang terjadi pada perputaran matahari. Ya, orang-orang pada zaman dahulu kala itu melihat bahwa ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari, sesuatu yang bisa menentukan akan masa depan. Nah, saya kilas balik dulu saudara tentang budaya yang hadir, yang ada di dunia yang kita belajar, yaitu Imlek. Imlek itu berawal dari yang namanya legenda tentang Nian. Nah, Nian ini saudara adalah satu sosok makhluk yang ditakuti zaman itu saudara, ya. Jadi bangsa Tiongkok itu saudara, kebanyakan mereka melakukan yang namanya kegiatan pertanian. Mereka hidup rata-rata sebagai petani. Dan Nian ini saudara itu nah ini gambarnya Nian ini saudara, ya, ini gambar ilustrasi saja. Nian ini digambarkan sebagai sosok monster yang makan gitu saudara, hasil-hasil pertanian mereka. Dan sosok Nian ini saudara itu sangat menakutkan, sehingga pada pergantian musim, khususnya musim semi saudara, ya, itu adalah musim yang paling tepat buat bangsa Tiongkok saat itu untuk menanam dan juga untuk menuai saudara. Dan saking ditakutinya monster ini saudara, maka mereka seringkali masuk ke dalam rumah saudara orang-orang. Tapi satu ketika menurut legenda bahwa Nian ini itu ketemu sama seorang anak kecil yang pakai baju merah. Pakai baju merah dan bawa petasan. Nian ini takut saudara. Dan Nian ini pergi, monster ini pergi gara-gara melihat anak kecil pakai baju merah bawa petasan saudara. Nah, sejak saat itu, ya, sejak saat itu dirayakanlah setiap setahun sekali supaya si Nian ini nggak datang saudara, ya. Rumah-rumah orang Chinese itu hiasi dengan warna-warna yang serba merah saudara. Dan mereka itu di dalam rumah ngapain? Slide selanjutnya, ya, mereka itu makan. Jadi mereka satu keluarga, ya, dengan ornamen-ornamen merah itu dipercaya itu akan menghalangi mereka atau menghalau mereka dari yang namanya monster atau Nian. Ya, yang makan apa? Yang makan hasil pertanian, yang makan yang namanya kerja keras, yang seharusnya mereka dapatkan rezeki, saudara. Jadi mereka pasang itu merah-merah semua, ya, supaya menghalau monster ini. Lalu di dalam rumah mereka makan. Nah, sebetulnya apa yang terjadi di Tiongkok ini, tradisi ini, saudara, ya, itu mirip dengan apa yang terjadi di Israel, saudara. Pada zaman mereka menjadi budak di Mesir. Kita sama-sama tahu bahwa bangsa Israel itu menjadi budak di Mesir itu 400 tahun lebih, saudara. Ya, 400 tahun itu berarti kurang lebih 8 keturunan. Ya, 8 keturunan saya hitung-hitung, ya. Jadi mulai dari
kakek kita, kakeknya kakek kita itu udah jadi budak, terus jadi budak sampai udah lupa mungkin sama bangsanya, ya. Karena mereka turun temurun sudah lahir menjadi budak, ya, bangsa Israel ini. Dan mereka mengerang kepada Allah, mereka berdoa kepada Allah untuk apa, saudara? Untuk minta dibebaskan. Karena namanya jadi budak itu nggak enak, ya. Ya, jadi budak itu sangat mengerikan. Saya tadi malam nonton film sama istri saya, nonton film di itu beli di YouTube, saudara. Ya, tentang kisah nyata tahun 1800-an tentang dua suku yang yaitu namanya suku Oyo sama suku Dahomey itu bertarung di Afrika, dan mereka itu bisa menjadi besar suku ini kalau apa? Kalau jual budak ke Eropa. Ya, jual budak ke Eropa. Nah, namanya budak itu nggak ada hak sama sekali, saudara. Ya, dan saking parahnya, saudara, di dalam sejarah pada zaman musim dingin, saudara, zaman itu zaman masih perbudakan, saudara, itu bisa-bisa majikan itu bisa belek perut si budak, lalu taruh kakinya itu di dalam darah si budak ini untuk menghangatkan badan, saudara. Itu saking parahnya, saudara, perbudakan zaman itu. Dan saya mau katakan sama saudara, dan bangsa Israel ini juga nggak happy menjadi budak. Siapa yang happy jadi budak? Dan waktu mereka, saudara, itu minta kepada Allah, Allah mengutus Musa untuk membebaskan bangsa Israel keluar dari Mesir. Kita sama-sama tahu kisahnya bahwa Firaun tidak mau membebaskan bangsa Israel. Lalu ada 10 tulah, ya, ada 10 tulah. Nah, sampai di tulah yang terakhir itu adalah kematian anak sulung. Nanti saudara bisa baca kisahnya di Keluaran pasal yang ke-12. Tuhan bilang lewat Musa untuk semua orang-orang Israel masuk ke dalam rumah. Karena malam itu Tuhan akan berjalan melewati rumah demi rumah. Jadi saya mau katakan sama saudara, Tuhan, ada yang bertanya sama saya, kok Tuhan bunuh orang? Tuhan gak bunuh siapa-siapa, saudara. Ya, tapi Tuhan itu bilang sama Musa, saya akan berjalan dari rumah ke rumah, semua rumah. Mau rumah orang Israel, mau rumah orang Mesir, dia jalanin semua, dia lewatin, saudara. Nah, khusus orang Israel, Tuhan minta sembelih domba. Darah domba itu, saudara, harus ditaruh di ambang atas rumah, di kiri dan di kanan. Ya, kira-kira saudara itu ngebentuk tanda apa? Tanda salib. Ya, nah baru gambar selanjutnya. Nah, jadi taruh di merah-merah. Jadi sebetulnya tradisi yang tadi Tionghoa itu atau Tiongkok itu sepertinya ada kemiripan. Tetapi tentu ada bedanya. Bedanya apa? Ya, bangsa Israel gak disuruh nyalain petasan. Ya, gak disuruh nyalain petasan. Jadi kalau saudara pernah ingat khotbahnya Pak Rusdi, kalau Imlek tiap tahun kan ngomongin ini, saudara. Ya, tapi saya nggak bilang bahwa orang Tiongkok itu ngikutin bangsa Israel, enggak. Cuman saya mau jelasin nanti poinnya apa. Karena tadi judulnya adalah mengenal pencipta apa? Bulan dan matahari. Nah, orang Tiongkok itu patokannya pada pergantian bulan. Orang non Tiongkok patokannya matahari. Ya, nah, karena kalendernya beda nih. Kalau kita sekarang tahun 2023, kalau orang Tiongkok tahun berapa? Ini tahun berapa nih? 25 berapa nih? 2571 atau 2570 berapa nih? Ya, kelinci air. Ya kan, kelinci air. Nah, di bangsa Israel saat itu, saudara, disuruh. Nah, gitu ya. Tapi yang bunuh itu bukan Tuhan. Nah, baru slide selanjutnya. Di Keluaran 12 ayat 23, firman Tuhan bilang apa? Dan Tuhan akan menjalani Mesir untuk apa? Menulahinya apabila ia melihat darah pada ambang atas dan pada kedua tiang pintu itu, maka Tuhan akan melewati pintu itu dan tidak membiarkan apa? Nah. Jadi Tuhan gak bunuh, tapi Tuhan mengizinkan, membiarkan. Siapa yang bunuh? Pemusnah, Nien. Nah, kalau orang tradisi Imlek itu Nien. Dan yang dibunuh spesifik yaitu anak sulung.
termasuk ternak. Jadi anak nomor 2, anak nomor 3 enggak, saudara. Anak sulung. Di Mesir, saudara. Nah, bangsa Israel, termasuk bangsa Israel, kalau di rumahnya nggak ada tanda merah itu darah, termasuk juga dibunuh. Pak, kalau orang Mesir waktu itu bikin tanda merah gimana? Nggak mati, saudara, karena kuncinya adalah yang ada tanda merahnya, saudara. Nah, orang Israel disuruh sama Tuhan ada tanda merah di pintu, lalu mereka semua harus masuk ke dalam rumah. Ngapain mereka di dalam rumah? Slide selanjutnya. Makan. Mirip ya sama Imlek ya. Merah-merah, lalu di dalam siap makan. Tadi malam saudara yang orang Chinese pasti saudara makan malam. Makan malam Imlek gitu ya. Makanya restoran-restoran biasanya full booking tuh. Karena itu yang ditunggu, momen yang ditunggu, makan malam. Ya. Sama di Mesir saat itu bangsa Israel, selagi pemusnah itu lewat, mereka ngapain? Makan. Nah, Tuhan minta kasih perintah, slide selanjutnya. Di Keluaran 12 ayat 14, hari ini akan menjadi hari peringatan bagimu. Kamu harus merayakannya sebagai apa? Buat siapa? Nah, ini poin saya. Ini poin saya. Ya, kalau saudara pulang nanti ingat ayat ini aja yang diingat saudara. Bahwa kamu harus merayakannya sebagai hari raya bagi Tuhan, bukan bagi saudara. Bagi Tuhan. Kamu harus merayakannya sebagai ketetapan untuk selamanya. Buat orang yang Tiongkok, mereka bergantung pada bulan. Makanya ada sio-sio. Sio itu menandakan saudara lahirnya di bulan apa. Buat yang kalender Gregorian Masehi bergantung pada matahari. Sama. Kita baru belajar di Natal kemarin, ya. Kalau orang Tiongkok pakai sio, orang yang non Tiongkok pakai apa? Zodiak. Nah, makanya mau pakai bulan, mau pakai matahari, kita pada senang, saudara. Kenapa? Karena kita manusia. Manusia itu demen, suka sama yang namanya apa? Coba slide selanjutnya. Nah ini, hoki Imlek. 7 sio yang diramal paling beruntung di tahun kelinci. Ya, saya yakin saudara pasti baca juga kan? Nah, ayo. Kalau saya secara Chinese saya sio anjing. Ini artikel ini pas saya buka saudara, yang hoki paling nomor 1 sio anjing saudara. Nomor 2 sio kuda. Ya. Saudara sio apa? Ya. Kita yang gak Chinese aja kita coba-coba. Iya. Sama zodiak juga kita baca. Wah, kita sebagai manusia itu punya kecenderungan apa? Coba slide selanjutnya. Ini saudara, semua manusia itu ingin yang namanya feel good, dan di sisi yang lain semua manusia ingin avoid pain. Apa artinya? Semua kita itu pengen merasa lebih baik. Makanya lambangnya tambah. Semua kita pengennya lebih baik. Dan kita semua kalau bisa penderitaan itu kita hindari. Termasuk di dalam saudara beragama. Makanya kita semua pengen masuk surga, karena surga itu feel good. Kita ingin hindari yang namanya neraka, karena neraka itu pain. Banyak yang minta saya belakangan ini untuk sharing di gereja-gereja lain gitu ya, gereja-gereja lain mengundang untuk saya bahas marketing, bahas sales. Saya bilang terakhir kemarin ada satu gereja juga, dia undang saya gitu ya di bulan Februari, Pak tolong dong bahas tentang marketplace gitulah. Tolong kasih judul. Saya kasih judul-judul tapi ada kaitannya sama Alkitab. Mereka bilang, Pak jangan ini judulnya, yang benar-benar marketplace gitu loh, yang benar-benar sekuler judulnya. Saya bingung dalam hati saya, gue di gereja nginjilin, di gereja orang malah orang minta belajarnya yang begitu saudara.
Sebetulnya kalau saudara mau jualan, saudara mau jadi marketing yang unggul, simple banget. Ini rumusnya. Ini rumusnya, saudara. Saudara mau karirnya meroket, ini rumusnya. Saudara mau jadi orang hebat, ini rumusnya, saudara. Karena setiap orang beli produk atau beli jasa, itu tujuannya cuma ini. Feel good. Karena di sisi lain mereka mau avoid pain. Feel good sama avoid pain. Orang belajar tentang yang namanya sio inilah, zodiak inilah, mereka pelajari pergantian bulan, pelajari pergantian matahari. Fokus mereka bukan sama Tuhan. Fokus mereka adalah supaya tahun demi tahun saya bisa bertambah good dan berkurang penderitaannya. Tapi saudara, firman Tuhan bilang apa tadi? Merayakan Paskah buat siapa? Buat kita apa buat Tuhan? Buat Tuhan. Saudara, kalau orang merayakan Imlek itu pasti bukan buat Tuhan. Udahlah, fair aja lah. Buat siapa? Buat kita. Coba suruh doanya berharapnya buat siapa? Ada gak yang berdoa gini? Oh, biar tahun ini gue makin cinta Tuhan, kan enggak? Biar tahun ini gue makin sukses, benar? Xinian kuaile wang serui, ya kan? Semoga apa? Sukses-sukses, panjang umur, berkah-berkah, hoki-hoki. Buat siapa? Buat kita. Apa salah? Enggak salah. Enggak salah. Tetapi kita mau belajar tentang bulan, mau belajar tentang matahari, kita lupa bahwa bulan dan matahari ada penciptanya, saudara. Amin. Amin. Harusnya kita belajar mengenal penciptanya, saudara. Bukan mengenal ciptaannya, bukan mengenali bulannya, pelajari mataharinya. Harusnya pelajari penciptanya. Yohanes 16 ayat 13. Ini ayat penutup, saudara. Yuk kita baca sama-sama yuk. 1, 2, 3. Tetapi apabila ia datang, yaitu roh kebenaran, ia akan memimpin kamu apa? Nah, stop sampai sini. Kalau saudara dan saya berusaha mengenal Tuhan, roh kebenaran yaitu Roh Kudus, dia akan bawa saudara dan saya lebih mengenal Tuhan. Bahkan ke dalam seluruh kebenaran. Ke dalam seluruh kebenaran. Titik 2, apa kebenaran? Nah, jadi definisi kebenaran itu sesudah titik koma, ya. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan apa? Memberitakan kepadamu apa? Ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Jadi kalau saudara semakin mengenal Tuhan, sebetulnya saudara akan apa? Coba saudara pelajarin sio, saudara pelajarin zodiak. Bukankah itu saudara ingin tahu apa yang akan terjadi masa depan? Benar ya? Nih saya bacain ya, dalam bahasa Inggris Amplified Bible, ya, Amplified Bible. Amplified itu versi bahasa Inggris yang di-amplify gitu loh, dibesar-besarkan gitu, di-expose gitu, di-explore. But when the Spirit of the truth comes, He will guide you into all truth. Dia akan tuntun kita dalam seluruh kebenaran. Dibilang, for He will not speak on His own initiative, karena dia nggak akan bicara dengan inisiatifnya sendiri. But He will speak whatever He hears. Dia akan bicara dari apa yang dia dengar. And He will disclose to you. Disclose. Kalau close artinya apa? Tutup. Ya, kalau disclose dibuka gitu saudara. He will disclose what is to come in the future. Jadi kalau saudara dan saya di hari raya Imlek ini, saudara apapun sionya, apa yang akan terjadi 2023, apa yang akan terjadi dalam kisah percintaan saudara, karir, bisnis dan sebagainya. Sebetulnya saudara, kita jangan menghitung bulan dan matahari, bukan melihat zodiak dan sio, bukan kita fokus kepada apa yang akan terjadi pada diri kita. Fokus saja kepada mengenal pencipta bulan dan matahari itu, maka dia akan tuntun saudara ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dia katakan. Dan semakin saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan bisa kasih tahu saudara tentang apa? Hal-hal yang akan datang.
Bilang kanan kirinya, masa depanmu di tangan Tuhan. Amin saudara. Kalau saudara mau tahu masa depan saudara, saudara dekat sama Tuhan, saudara mengenal Tuhan. Kemarin di pemuritan hari Jumat ya, kemarin pemuritannya. Pemuritan hari Jumat saya bahas tentang Tuhan yang benar, saudara. Ya, Yesus dibilang Tuhan yang benar, Allah yang benar. Karena kalau dibilang di Alkitab dia Allah yang benar, berarti ada Allah yang tidak benar. Kalau ada Allah yang asli, berarti ada Allah yang palsu. Kalau ada Tuhan yang benar, berarti ada Tuhan yang tidak benar, saudara. Kalau ada Allah yang benar, berarti ada Allah yang nggak benar. Karena di dalam Alkitab ada Allah-Allah yang disembah oleh bangsa-bangsa lain, saudara. Yang disebut di dalam bahasa Ibrani-nya Eloah, Allah-Allah, saudara. Saya mau katakan sama saudara, sama kayak saya, Pak Frans misalnya di rumah dipanggil sama anaknya Papa. Saya dipanggil Papa juga. Pak Andre mungkin sama anaknya dipanggil Papa juga. Frans mungkin dipanggil juga sama anaknya Papa juga. Terus kita berempat ketemu nih. Saya, Pak Frans, Pak Andre sama Frans nih. Ya, ngobrol kita berempat. Kita sama-sama dipanggil sama anak kita Papa. Tapi tiba-tiba saudara, ya, Samuel itu anaknya Frans ya, dari kejauhan teriak, "Papa!" Panggilannya sama loh kita loh. Tapi kira-kira yang merespon siapa? Bapaknya. Kalau yang merespon Pak Andre, iya nak. Nah, ini tanda tanya, saudara. Yang merespon hanyalah yang Papa yang benar, saudara. Karena ada gereja itu tidak mau menyebut nama Allah. Kenapa? Karena Allah itu adalah dewa sembahan orang Arab katanya. Jadi mereka menyebut Tuhannya Yahweh atau Yeshua HaMashiach, saudara. Yahweh atau Yeshua HaMashiach, gak boleh nyebut Allah. Gak boleh kita bilang ya Tuhan Allah, karena itu sembahan dewa Arab. Kata nanti yang datang setan, kata yang datang roh jahat katanya. Saya mau katakan sama saudara, Allah itu bahasa Arab, saudara. Bahasa Ibraninya Eloah. Jangan takut saudara memanggil dia nama Allah, saudara. Karena gak mungkin setan yang datang. Saya rasa kita orang tua manusia aja, dipanggil Papa aja kita bisa tahu mana yang manggil kita, anak yang mana yang manggil kita, saudara. Apalagi Tuhan Bapa di sorga, saudara. Amin. Waduh, Tuhan Allah, nanti setan yang datang katanya. Dan saya mau katakan sama saudara, semakin saudara mempelajari diri saudara sendiri, mau tahu tentang apa yang akan terjadi di masa depan, pusing sendiri. Apalagi saudara lihat medsos, ya kan? Lihat medsos ada begini, ada begitu. Di Israel sekarang lagi heboh, ya, ada satu orang yang diyakini sebagai Mesias. Diyakini sebagai Mesias. Coba nanti saudara lihat video-videonya tuh ya. Karena dia menguasai Taurat lebih daripada orang di atas rata-rata dan usianya masih muda, saudara. Ya, dia juga nyembuhin orang sakit lah dan sebagainya lah. Nah, kemarin di pemuritan Pak Sarino tanya, karena katanya di Tiongkok juga sekarang ada dipercaya sebagai Yesus menampakkan diri tapi sebagai wanita katanya gitu. Jadi sebetulnya di akhir zaman ini, saudara, Yesus sudah menubuatkan di Injil Matius pasal 24 bahwa kita akan dengar di sana ada Mesias, di sana ada Mesias, di sana ada Mesias, ya. Paulus sudah ingatkan di akhir zaman akan ada angin rupa angin pengajaran, saudara. Yang akan membuat saudara di situ ada Tuhan, di situ ada Tuhan. Tapi saudara dan saya diminta sama Tuhan untuk apa? Roh Kudus akan memimpin kita dalam seluruh. Sebetulnya simpel, saudara. Mesias itu sudah dinubuatkan, dia akan mati bagi umatnya dan dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Jadi di pemuritan saya bilang sama Pak Sarino, paling gampang, semua orang yang pernah ngaku Mesias, semua orang yang pernah mau ngaku Tuhan, saudara, mereka belum pernah mati buat umatnya. Dan kalaupun mereka mau mati buat umatnya, yang kedua, mereka tidak pernah apa? Bangkit. Saya ajak kita semua, saudara, ya, untuk saudara dan saya, bukan hanya mengerti tentang bulan dan bintang, sio ini, sio itu. Sampai ada yang tanya gini, boleh ke orang Kristen rayain Imlek? Saya bilang mau rayain aja, saudara. Ya, mau rayainnya sesuai tradisi terserah. Malah kata ada tradisinya nggak boleh apa nyapu ya, nggak boleh nyapu. Ada lagi saya baca di artikel nggak boleh mandi katanya. Ada yang jalanin itu pagi ini. Ya, terserahlah ya. Saudara mau rayain dengan cara saudara terserah ya. Oh Pak, saya paling suka Pak rayain yang terakhir itu angpau gitu. Kan
Kan saya bilang tadi, di Yahudi sama di Tiongkok ada kemiripan, ya kan? Sama, di Tiongkok bagi-bagi angpau, bagi-bagi uang. Zaman itu bangsa Israel, waktu mereka keluar dari Mesir, Alkitab katakan bahwa Tuhan membuat orang Mesir bermurah hati kepada orang Israel, sehingga mereka memberikan harta mereka, saudara, kepada bangsa Israel. Jadi ngasih angpau, saudara, ngasih peraknya, ngasih emasnya, ngasih kuda keretanya, saudara. Tapi dalam hal ini saya bukan mau bilang, oh bahwa berarti Imlek itu tradisi belajar dari orang Israel. Bukan begitu, saudara. Tapi yang saya mau katakan, orang Israel belajar, kita semua belajar rata-rata lihat matahari, pakai kalender Gregorian. Orang Tiongkok pakai kalender berdasarkan bulan. Jangan kita stop hanya belajar bulan, belajar matahari. Ingat judul khotbah saya tadi apa? Mengenal penciptanya bulan dan matahari. Jangan fokus terhadap apa yang ada di dunia, saudara. Fokus kepada siapa yang ciptakan dunia ini, saudara. Kalau saudara fokus mengenal Tuhan, Tuhan pasti pelihara hidup kita semua, saudara. Jangan kita lihat, waduh. Coba balik slide, 2 slide sebelum ini. Sebelum ini. Coba. Lagi, nah. 7 sio yang diramal beruntung. Berarti sisa 5 sio. Kan sio cuma berapa? 12 kan? Nah kalau saudara ada di 5 sio yang gak masuk di situ, saudara, kira-kira gimana perasaan saudara? Ya ini bukan tahun gua lah, kan gitu kan? Saya mau katakan sama saudara bahwa hidup saudara gak tergantung sama sio. Hidup saudara tergantung sama Tuhan. Amin. Tapi saudara mau percaya ini, ya silakan aja. Tapi saya sarankan, jangan percaya sama bulannya, saudara. Percaya sama yang menciptakan bulannya, saudara. Amin. Jadi bapak ibu juga kalau pilih anak mantu juga sama. Jangan selalu percaya sama tradisi. Wah ini hidungnya gak bawa hoki, katanya. Wah ini telinganya gak bawa hoki, katanya. Saya mau katakan hoki itu apa sih? Hoki itu keberuntungan. Keberuntungan itu apa sih, saudara? Keberuntungan itu dari Tuhan. Amin. Dia yang kasih kita keberuntungan, saudara. Jadi kalau kita mengenal Tuhan, Alkitab katakan apa? Jalan hidup kita akan beruntung. Mazmur 23 ayat 6 katakan apa? Kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita seumur hidup kita. Jadi pagi hari ini ajak ayo makin mengenal Tuhan. Minggu depan saudara akan dilayani sama Pak Willy. Ya, Pak Willy akan ngajar lagi tentang Yesus kepada saudara. Saya dorong nih, ya. Gereja-gereja lain lagi banyak undang saya untuk ngomongin hal-hal yang praktis. Yang praktikal, saudara. Tapi saya belum berubah nih, ya. Belum berubah tema kita dari September. Kita terus belajar tentang doktrin, ya, doktrin tentang Tuhan Yesus. Ya, tentang Tuhan Yesus supaya saudara dan saya kita belajar terus masuk ke dalam seluruh kebenaran. Sebagai penutup, ya, masih ingat Matius 6 ayat 33? Ayo, ini ayat paling terkenal nih, suka ada di rumah-rumah orang Kristen nih, ada di stiker-stiker mobil. Mazmur 6 ayat 3, Matius 6 ayat 33 bilang apa? Carilah dahulu kerajaan Allah serta kebenarannya, maka semuanya tambahi. Saudara pasti senang tambahannya, benar ya? Yang saudara doain kan tambahannya ya. Ya, nggak usah munafik lah. Saudara senang kan tambahannya kan? Tambahan itu semuanya tuh waduh berkat. Itu kalau nanti nih saudara perayaan Imlek nih semua kan ya sukses-sukses gitu kan. Kyonggi sukses-sukses, sehat-sehat, panjang umur, hoki-hoki semua lah kan. Yang bagus-bagus benar kan ya? Yang bagus-bagus kan semua tambahan, saudara. Tapi itu tambahan itu terjadi kalau saudara mengenal seluruh kebenaran. Saudara kalau beli motor dapat tambahannya apa? Helm. Apa lagi? Jaket. Bener gak? Jas hujan, udah murah hati banget ya. Helm, jaket, jas hujan, bangkrut tuh dealer ya kan. Saudara kalau beli motor kan dapat jaket, ya, atau dapat jas hujan, atau dapat helm, bener ya? Saudara tinggalin motornya cuma bawa pulang helmnya gak? Wih, langsung pulang ke rumah bawa helmnya kan. Bilang sama orang rumah, "Mah, keren kan helmnya kan? Oh, helm bagus nih." Mama tanya, "Dari mana?" "Beli motor." "Terus motornya mana?" "Di showroomnya." Tapi helmnya bagus kan? Coba berapa banyak orang Kristen, saudara, kesaksian sama orang lain atau kesaksian di mimbar, kesaksiannya tambahannya, bener ya?
saya rumah kontrak, tapi kemarin didoain pendeta, gaji saya dinaikin bos, akhirnya saya punya rumah. Itu tambahan bukan saudara? Tambahan. Dia gak kesaksian betapa dia mengenal Tuhan. Dia gak kesaksian betapa sekarang saya makin dekat sama Tuhan. Bukan kebenarannya yang dibanggakan, tapi tambahan. Kayak saudara beli mobil, tambahannya apa? Payung. Masa saudara bawa pulang payungnya doang, mobilnya ditinggal di showroom? Terus saudara bangga banget lagi kemana-mana cerita payung, kemana-mana cerita helm. Mari saudara, semakin kita mengenal pencipta kita, saudara. Amin. Semakin kita mengenal Tuhan, toh juga semuanya gak akan dibawa kok. Benar ya saudara? Semuanya gak akan dibawa. Ya, sebagai penutup, kita baru kehilangan kan salah satu sahabat kita juga, Pak Hendo ya, beberapa waktu lalu. Kalau saudara kemarin melayat kan di petinya Pak Hendo ada apa aja tuh? Ada jam tangan ya. Ada apa aja ya? Ada buku ya kalau salah. Ada buku, ada jam tangan gitu ya. Pak Hendo kira-kira sadar gak ada barang-barang itu? Gak ada tuh. Saya dengar cerita dari Chris, tiba-tiba malam-malam Pak Hendo bilang, pindahin dong, geser nih jamnya ke sini. Atau dia bilang sama mantunya, kok jamnya ini sih gitu kan? Ya kan, itu ditaruh barang-barang itu memang dibawa sampai peti, tapi gak ada yang sadar. Gak ada yang sadar. Saudara mau punya semewah apa juga gak dibawa kemana-mana, saudara. Gak dibawa kemana-mana. Yang saudara kan yang saudara bawa apa? Berhadapan loh. Berhadapan sama Tuhan yang Maha Kuasa, saudara. Tapi buat saudara dan saya yang ngerti seluruh kebenaran, Alkitab bilang apa? Saudara dan saya dituntun Roh Kudus masuk dalam seluruh kebenaran, mengenal Tuhan. Seperti ayat yang bilang, saudara, 1 Korintus kan, apa yang gak pernah dilihat mata, gak pernah didengar telinga, gak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan. Itu banyak orang Kristen, kalau dengar ayat ini, langsung yang belum Tuhan sediakan tuh apa? Oh iya, rumah Tuhan belum sediain, mobil Tuhan belum sediain, tabungan miliaran Tuhan belum sediain. Padahal ayat itu bicara apa saudara? Bahwa selama ini semua bangsa Israel, semua dunia tuh menantikan juru selamat, sosok yang bisa menyelamatkan, yaitu Mesias, yang belum pernah dilihat mata, yang belum pernah didengar telinga, yang belum pernah timbul dalam hati. Jadi sebetulnya itu bicara bukan berkat materi saudara, tapi siapa? Yesus. Yesus. Makanya waktu tiap kali Yesus khotbah, respon umat yang mendengarkan khotbah bilangnya apa? Yang begini belum pernah kami dengar. Masih ingat khotbah saya waktu Yesus tenangin badai? Apa respon murid-murid? Siapa gerangan manusia ini, sehingga danau dan badai pun taat kepadanya, saudara. Ya, pagi hari ini mari kita makin mengenal pencipta kita, saudara. Amin. Dan semakin saudara mengenal pencipta saudara, ya, penyakit saudara disembuhkan. Amin. Hidup saudara diberkati oleh Tuhan. Amin. Ya, kiranya Tuhan memberkati saudara, terus menambahkan hikmat dan pewahyuan buat kita semua. Amin saudara. Mari kita bangkit berdiri, kita terima perjamuan kudus. Haleluya. 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 Lupa ya bilang waktu Natal, tahun baru, bahkan yang Imlek, saya ucapin terima kasih buat jemaat yang kirim parcel lah, kirim kue lah, ya, nggak usah repot-repot saudara. Saya mengucapkan terima kasih buat kebaikan dan kemurahan hati saudara ya. Terima kasih buat yang sudah ngirim, yang belum ngirim, pergilah dan jangan berbuat dosa lagi. Mari kita berdoa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus buat kebaikan-Mu, buat kasih setia-Mu. Ajar kami lebih terus Tuhan untuk mengenal-Mu dengan benar Bapa. Dan kami mengucap syukur dengan perjamuan kudus ini, sebab firman-Mu yang berkata, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari
Mari angkat roti di tangan kanan kita, katakan bersama saya dalam nama Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Kristus. Tuhan Yesus sendiri yang telah pikul semua dosaku pada tubuhnya di atas kayu salib, supaya aku yang mati bagi dosa, hidup oleh pembenaran, oleh bilur-bilurnya aku menjadi sembuh. Dalam nama Yesus, inilah tubuh Kristus, makanlah dalam nama Yesus. Mari angkat anggur di tangan kanan saudara, katakan bersama saya dalam nama Yesus. Inilah darah Yesus, darah perjanjian yang baru dan kekal, yang beri kami pengampunan, penebusan atas segala dosa dan pelanggaran kami. Dosa kami sudah diampuni, dalam Kristus kami adalah kebenaran Allah, dalam Kristus kami adalah ciptaan yang baru. Dalam nama Yesus, inilah darah Yesus, minumlah. Saya ajak saudara kita arahkan tangan ke Pak Frans. Kita sama-sama mau berdoa juga buat Pak Frans. Bapa, kami bersyukur buat tubuh dan darah-Mu Bapa. Tubuh dan darah-Mu juga yang sudah menyatu dengan tubuh dan darah Pak Frans. Kami ingatkan firman-Mu Bapa. Firman-Mu berkata, jika dua orang sepakat minta apapun juga, Bapa di sorga yang mengabulkan. Firman-Mu yang berkata Bapa, bahwa Engkau yang telah memikul kelemahan kami, penyakit kami, dan oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Kami berdoa buat Pak Frans Bapa dalam nama Yesus. Kami mohon belas kasihan-Mu atas Pak Frans dalam nama Yesus. Biar dari ujung rambut sampai ujung kaki Tuhan, Engkau yang pulihkan di dalam nama Yesus. Apa yang disebut oleh dokter sebagai penyakit, sudah Tuhan Yesus tanggung di atas kayu salib. Kami ingatkan firman Bapa, semuanya sudah selesai dalam nama Yesus. Kami ucapkan Bapa, Tuhan berkati ginjal Pak Frans, pankreas Pak Frans, lambungnya Pak Frans, ususnya Pak Frans dalam nama Yesus, dari ujung rambut sampai ujung kaki. Adalah bait Roh Kudus, bukan sarang penyakit, bukan sarang penyakit dalam nama Yesus. Penyakit dalam nama Yesus, Kau sudah disalibkan 2000 tahun yang lalu, dan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Pak Frans sudah sembuh dalam nama Yesus. Sebagai jemaat Bapa, kami berseru bersama-sama memohon belas kasihan-Mu, kesembuhan, pemulihan yang sempurna atas Pak Frans dalam nama Yesus. Kau memberkati jika ada obat-obatan yang dia minum Tuhan, bahkan keluarga besarnya yang juga membantu dalam perawatan. Kau juga berkati Bapa di dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan, punya Tuhan yang menyembuhkan dalam nama Yesus. Terima kasih banyak Tuhan. Di awal tahun ini Bapak, kami mengucap syukur Tuhan bahwa hidup kami bukan berdasarkan apa yang bulan katakan, apa yang matahari tentukan, tapi hidup kami ditentukan oleh pencipta bulan dan matahari. Langit dan bumi punya-Mu Bapa. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Kau terus tuntun seluruh jemaat GB Live masuk di dalam seluruh kebenaran Bapa. Tambah-tambahkan kepada kami hikmat dan pewahyuan untuk mengenal Allah yang benar Bapa. Untuk kami setiap hari Tuhan Yesus, untuk berambisi makin mengenal Tuhan Yesus. Terima kasih banyak. Hamba berdoa buat apapun pergumulan yang sedang dialami oleh umat-Mu Bapa. Kami percaya, kami yang lemah, kami berkata kami kuat. Kami yang miskin, kami berkata kami kaya. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Berkati bangsa kami, Pak Jokowi berserta seluruh jajarannya Bapa, agar setiap keputusan yang diambil buat bangsa ini, untuk kesejahteraan bangsa ini Bapa, dalam nama Yesus Kau memberkati bangsa ini Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kalau sebentar kami akan berpisah satu dengan yang lainnya Bapa, menjalankan aktivitas selanjutnya. Kami percaya darah Yesus membungkus kami. Pasukan malaikat Tuhan berjaga-jaga atas kami. Dan sepanjang minggu ini sampai minggu yang ke depan, kami akan melihat hari-hari yang baik yang Tuhan jadikan dalam hidup kami. Terima kasih banyak Tuhan Yesus. Mari kekasih-kekasih Allah, anak-anak Tuhan Yesus, angkat kedua belah tangan-Mu, pulanglah dan terimalah rahmat berkat Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kepadamu kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan kepadamu shalom, damai sejahteranya. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, yang diberkati Tuhan sama-sama kata